Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kemarin kita sudah selesai dengan kata pengantar dan cover. Oke, untuk penilaiannya ini ada beberapa orang yang mengkopas punya kawan. Siapa-siapa dalangnya dan siapa-siapa yang mengkopas, lihat aja nanti di nilainya. Karena ini saya akan menilai secara keseluruhan untuk Microsoft Office Word. Karena di sini nanti kita akan masuk lagi ke PowerPoint dan Microsoft Excel. Sekarang kita masuk ke pembuatan makalah. Yang pertama-tama itu ada bab 1, itu pendahuluan. Dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah itu menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti seolah-olah sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan tempat kejadian perkara. Jadi di latar belakang masalah di sini biasanya itu ada permasalahan yang akan kita bahas di makalah. Jadi silakan kalian baca-baca dulu di pembahasan. Kira-kira inti permasalahan yang akan kalian bahas itu tentang apa? Jadi silakan kalian ceritakan di latar belakang masalah. Oke, paham? Selanjutnya di rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi tentang suatu pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan atau solusi dari masalah. Mencari perumusan masalahnya itu tentang baik itu sejarahnya dan semuanya. Berarti semua yang akan kita bahas di makalah dibuat dalam bentuk rumusan masalah. Untuk bagaimana contohnya, silakan kalian cek di Google tentang bagaimana membuat rumusan masalah dari makalah. Begitu juga dengan tujuan penulisan, memberi penjelasan tentang maksud penulisan makalah dan tujuan berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan rumusan masalah. Biasanya ini akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Untuk contohnya, sama seperti yang saya katakan tadi, silakan cek di Google. Next, pembahasan. Pembahasan berupa uraian yang relevan dengan ruang lingkup masalah yang meliputi. Membahas singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan referensi yang resmi. Pada dasarnya, uraian adalah membahas permasalahan dengan alternatif pemecahan masalah yang dikaji dan dapat dibantu dengan faktor pendukung serta penghambatnya. Contohnya, nah ini adalah pembahasan yang akan kalian lakukan nanti. Semua ini ada di internet, tapi di sini kita tidak ambil tempel, kopas ya. Jadi kalian buatlah dalam bentuk ringkasan minimal 1 poin itu 1 halaman. Misalkan seperti definisi. Nah, definisi itu apa? Buat dalam 1 halaman. Nanti ada gambar. Selanjutnya ada apa lagi? Penemu komputer pertama kali siapa? Ada gambarnya, perkembangan komputernya bagaimana. Nah, setelah pembahasan ada penutup. Untuk penutup itu merupakan bab terakhir berisi tentang penegasan inti makalah yang dirumuskan dengan jelas, singkat, dan tegas yang meliputi kesimpulan yang berisi jawaban dan permasalahan dalam bentuk ikhtisar permasalahan. Silakan kalian lihat kira-kira dari beberapa item pembahasan, kira-kira apa sih yang dapat kita simpulkan, dan saran dari kalian tentang makalah ini itu apa. Sarannya itu tentang isi dari makalah, bukan tentang yang lain ya. Selanjutnya daftar pustaka. Untuk daftar pustaka itu tulisan pada akhir sebuah karya tulis yang dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan sumber atau rujukan penulis dalam menyusun tulisannya. Nah, contoh karena di sini kalian mungkin banyak ambilnya di internet cara penulisannya. Nah, yoga ini siapa yang mengeluarkan artikel? Nah, tahun berapa dia post dan apa judul dari artikelnya? Tulis di sini. Next. Nah, berarti di sini online karena kita kan ambilnya online. Baru tempelkan websitenya. Tidak perlu ada di sini ada misalkan ada garing bla 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 bla, itu nggak usah. Berarti sampai .com saja. Misalnya diakses kapan. Nah, tulis di sini. Jadi semua referensi-referensi yang kalian dapat tulis di sini. Oke, dan abjadnya harus sesuai. Maksudnya jika pertama A berarti selanjutnya ada B, C dan selanjutnya. Oke. Nah, jika sudah jelas tentang itu, langsung kita masuk dengan bab 2. Yang pertama-tama kita akan membuat margin dulu di menu pack layout. Udah. Langsung masuk ke sini seperti biasanya. Dan untuk ini saya main 3, 3, 4, 3. Untuk pindahnya ini itu main tab. Sudah saya jelaskan kemarin. Oke, papernya A4 dan oke. Nah, sekarang kita tulis yang pertama itu bab 1 pakai huruf kapital. Bab 1 pendahuluan. Nah, jika terjadi seperti ini,
Ini spasinya yang bermasalah, jadi supaya lebih rapi, oke, kita main home, kita blok dulu ya, blok home, spacing, line spacing. Nah, ini buat aja default, jadi dia nggak akan berubah-ubah lagi. Nah, untuk fontnya berarti di sini kita main Times Roman dan ukurannya ini 12. Bab 1 ini dia harus di bold dan dia berada di rataan tengah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. 1.1 titik, yaitu latar belakang masalah. Nah, tinggal enter, dia akan aktif sendiri. Itu kita tulis saja langsung. Itu yang kedua, rumusan masalah. Next, dia tujuan penulisan. Oke, jika sudah seperti ini, baru kita masuk lagi ke atas dan kita cek. Nah, ini masih aktif B, kita matikan B, baru bisa. Oke. Nah, dalam penulisan latar belakang masalah, kalian harus melihat ini pembatasan dari huruf-hurufnya. Saya ambil contoh satu, misal ini ya, saya ambil aja satu. Oke, copy paste, oke. Nah, untuk penulisan makalahnya, latar belakang ini harus alinea ini masuk ke dalam dan batas yang ini keluar. Berarti ini batasnya 1,1 biasanya. Ini juga bisa kita pindahkan dengan ini. Kita geser 1,1. Begitu juga ini, kita blok, pindahkan 1,1. Nah, nanti jika kita enter dia akan aktif sendiri. Oke, yang penting kita main di rulernya ini. Nah, untuk rumusan masalah kita enter, kita hapus lagi, dia akan ke sini, baru kita masukkan rumusan masalah. Untuk rumusan masalah biasanya di sini kita tulis berdasarkan kita hapus bold, berdasarkan latar belakang masalah bla 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 bla. Nanti ada itemnya A atau 1 dalam kurung. Oke, bla 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 bla. Itu juga. Nah, ini harus masuk ke dalam. Sejajarkan aja. Oke. Nah, sejajarkan. Ingat di rulers ini yang atas. Oke. Ini rulers namanya. Oke, baik. Untuk tujuan penulisan juga sama. Ini matikan bold dulu. Biasanya ditulis berdasarkan rumusan masalah maka titik. Oke. Nah, jika sudah selesai, untuk bab 2 dia ada di lembaran selanjutnya. Tidak boleh gabung dengan bab 1. Oke, bab 2 pembahasan. Dan di sini kita kasih bold, rataan tengah dan kasih bold. Untuk spasinya bukan spasi 1 tapi spasi 1,5. Caranya tinggal kontrol, dia akan all, berarti akan semua di blok. Dan sekarang kita pilih untuk spasinya supaya mudah. Caranya sangat mudah. Untuk spasinya, kalau ini kan kita harus klik di sini. Kita bisa main di sini pakai keyboard. Kontrol 1 berarti spasi 1, kontrol 2 spasi 2, kontrol 5 spasi 1,5. Jadi kita main di makalah itu spasi 1,5. Kalau misalkan di skripsi biasanya itu spasi 2. Oke, ini harus spasi 1, bab 1 dengan pendahuluan. Nah,
lanjut kita masuk ke bab 2. Nah, bab 2 berarti di sini 2.1 titik definisi komputer. Nah, jika tidak aktif kita bisa mengaktifkannya seperti kemarin, tekan di sini dan kita ketik 2.1 titik. Nah, ya langsung aktif untuk penambahan nomornya. Oke, atur dan udah masuk 2.2. Oke. Nah, ini masih bold ya. Kita hapus bold. Nah, di sini untuk definisi komputer, silakan kalian ringkas di bahan yang sudah kalian siapkan kemarin. Jadi harus ada kreativitas dalam merangkai kata-kata. Karena jika kalian copy paste persis sama seperti ini, maka saya anggap kalian itu cuma tag. Karena semua orang pasti akan berkunjung pada situs yang sama. Jadi silakan kalian berkreasi untuk mengkombinasi kata-kata di sini. Saya ambil contoh satu, menurut Binar bla 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 bla. Oke. Dan paste. Fontnya bukan Times Roman dan ukurannya 10 dan banyak kali hal-hal yang menjanggal di sini. Jadi untuk perapiannya nanti kalian lakukan sendiri ya. Karena ini adalah copy paste, jadi nanti setiap data itu dia berbeda-beda font yang kalian dapatkan. Di sini seperti tadi, ini masuk 1.1 dan ini boleh enter. Nah, jika sudah, misalkan kan saya ingin menampilkan gambar. Nah, gambar itu saya copy di sini. Mana? Gambar di dan paste. Nah, supaya ini berada di rataan tengah, nah, bisa main ke sini. Oke, untuk ini bisa kita main Just TV. Main rataan kiri dan kanan supaya rapi. Ini juga sama Just TV. Nah, untuk gambar ini harus ada keterangan. Misal ini gambar 2.1. Maksud 2.1 itu adalah gambar dari poin 2. Bukan poin ini ya, poin ini. Poin dari bab 2. Nah, berarti ini komputer misalkan. Nah, untuk fontnya dia harus kecil dari font yang bawaan ini. Misal ini saya buat 10 sama 12 21 12 dan di sini harus kecil 10. Nah, ini spasinya masih 1,5. Kita pakai Ctrl 1, dia akan langsung naik ke atas. Oke, selanjutnya karena ini format punya web, jadi dia akan amburadul pada saat kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Jadi ini kita putus rantai corona. Kita putus rantai ini dengan cara hapus backspace ya. Ini backspace atau del ini backspace ya, backspace. Oke, selanjutnya nah ini kita putuskan mata rantainya dengan klik di depan otomatis titik dan tekan enter, dia akan putus rantainya. Oke, tinggal tekan delete, dia akan naik lagi. Oke, jika kita tidak tekan enter, maka mata rantai yang tadi itu akan selalu terinjeksi kepada kata-kata yang lain. Selanjutnya poin nomor 2.2, misal di sini saya ambil apa ya, perkembangan lah, saya ambil misal perkembangan sejarah kalau nggak salah kemarin ya. Nah, silakan tulis sejarah komputer. Nah, kita geser dan matikan bibol. Jika nanti kalian pada saat mengerjakan menemukan apa namanya ya seperti ini, nah kita bisa membuatnya seperti ini. Oke, ini saya acak-acak aja, nanti kalian apa namanya rapikan sendiri sesuai dengan DOI nya.
Nah ini kan belum aktif nomornya, jadi supaya aktif dan tidak terlalu ribet, kalian blok saja nomornya dan tekan number ini. Oke, berarti kita harus main dari nomor 1 supaya tidak bisa ini. Kita tekan 1 dalam kurung, enter. Nah yang ini sama, berarti kita hapus. Jangan pakai del ya, pakai backspace. Jadi pindahkan kursor di belakang D dan backspace enter. Itu juga dengan ini backspace enter. Semua sama. Nah, oke, silakan dirapikan. Nah, ini dia harus berada di sini. Oke, udah, dan ini masuk ke dalam. Oke, jika masih kurang rapi, nanti bisa kalian rapikan sendiri di akhir. Jika sudah selesai, sekarang kita simpan. Jangan lupa untuk simpan. Nah, simpan, berarti untuk simpannya isi makalah prodi, misalkan apa, dalam kurung nama. Oke. Nah selanjutnya jika sudah seperti ini, tinggal ikuti aja. Dan jika ada gambar silahkan ditulis seperti ini. Sekarang kita akan membuat nomor. Untuk membuat data nomor seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, untuk insert back number kita ambil yang tengah aja. Oke, sudah aman, langsung main nomor 2. Bab 3 sama seperti bab 1 dan bab 2. Ini adalah penutup, dan di sini 3.1 titik kesimpulan. Jika tidak aktif seperti tadi juga, mainkan ke sini 3.1 titik del dan kita tarik. Oke, kesimpulan saran. Untuk kesimpulan dan saran seperti saya bahas tadi waktu pertama kita masuk, apa-apa aja yang harus kalian simpulkan dan apa-apa saja yang harus kalian berikan saran. Nah untuk yang ini berarti dia main dataan tengah, dan ini harus spasi 1, kontrol 1. Oke, nah ini enter sekali. Udah, lanjut. Sekarang kita masuk ke daftar pustaka di lembaran yang lain. Nah di sini berarti ada daftar pustaka, langsung enter. Nah untuk penulisan daftar pustaka mana ya, nah ini harus jika tidak terlalu panjang, ini harus masuk ke dalam dengan spasi yang 1 ya, spasi 1 masuk ke dalam, dan di sini juga harus ada spasi seperti ini ya. Untuk penjelasannya sudah saya jelaskan tadi, silahkan kalian ikuti saja. Ini enter sekali, udah. Nah sekarang baru kita rapikan semua. Jika sudah selesai, Ctrl A, Alt Times Roman 12. Oke, untuk spasinya kita main semua juga. Ini 0, 0, 1,5. Oke, ini kurang rapi, tinggal kita rataan kiri kanan. Oke, sudah. Sekarang ini kan kita perlunya di rataan tengah, masuk ke rataan tengah. Ini perlu spasi 1, kontrol 1, kontrol tahan 1 ya. Oke, ini sama juga, bawa ke rataan tengah, kontrol 1. Oke,
Nah, ini komputer rataan tengah, kontrol 1. Oke, ini masuk ke 3 sama seperti rataan tengah, kontrol 1, dan ini rataan tengah. Oke, bagaimana? Sudah paham? Jika belum paham silahkan ditanyakan kembali. Dan ini sangat-sangat mudah. Ini untuk pemula ya seperti inilah untuk pembuatan dari makalahnya. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita cepat berjumpa lagi di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.